Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 28 November 2021 dengan judul Kita Rindu untuk Melihat Kemuliaan-Nya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Adalah hak istimewa kita untuk mencapai tinggi dan masih lebih tinggi. Penyataan karakter Allah yang lebih jelas ketika Musa berdoa, "Aku memohon kepadamu, perlihatkan kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Tuhan tidak menegurnya, tetapi Dia mengabulkan doanya. Adalah dosa yang menggelapkan pikiran kita dan meredupkan penerimaan kita. Ketika dosa disingkirkan dari hati kita, terang pengetahuan akan kemuliaan Allah di hadapan Yesus Kristus menerangi firman-Nya, dan terpantul dari wajah alam, makin dan semakin sepenuhnya akan menyatakan Dia penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Dalam terang-Nya kita akan melihat terang sampai pikiran, hati, dan jiwa diubah menjadi gambar kekudusan-Nya. Bagi mereka yang memegang teguh jaminan ilahi akan firman Allah, ada kesempatan yang luar biasa. Di depan mereka terbentang ladang kebenaran yang luas, sumber daya yang sangat besar. Hal-hal yang mulia harus diungkapkan. Hak istimewa dan tugas yang bahkan tidak mereka duga ada di dalam Alkitab akan dinyatakan. Semua orang yang berjalan di jalan ketaatan yang rendah hati, menggenapi tujuannya, akan mengetahui lebih banyak lagi tentang nubuat-nubuat Allah. Iman yang berharga, yang diilhami oleh Allah, menanamkan kekuatan dan kemuliaan karakter. Karena kebaikannya, belas kasihannya, dan kasihnya tinggal diam dalam diri manusia. Pemahaman tentang kebenaran akan lebih jelas dan lebih jelas lagi. Keinginan untuk kemurnian hati dan kejernihan pikiran akan lebih tinggi, lebih suci. Jiwa yang tinggal di suasana pikiran suci ditransformasikan melalui hubungan erat dengan Tuhan, melalui mempelajari firman-Nya. Kebenaran itu begitu besar, begitu luas jangkauannya, begitu dalam, begitu luas, sehingga diri kita tidak bisa melihat. Hati dilembutkan dan ditundukkan kepada kerendahan hati, kebaikan dan kasih, dan kekuatan alami diperbesar karena penurutan yang suci. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu begitu luar biasa bagi kehidupan kami, memberikan satu semangat dan motivasi untuk kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih dari itu, memberikan penekanan kepada kami bahwa iman yang berharga diilhami oleh Allah, menanamkan kekuatan dan kemuliaan karakter. Karena kebaikannya, belas kasihnya,
dan kasih-Nya tinggal diam dalam diri manusia. Pemahaman tentang kebenaran akan lebih jelas dan lebih jelas lagi. Keinginan untuk kemurnian hati dan kejernihan pikiran akan lebih tinggi, lebih suci. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Terlebih curahkanlah hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab serta roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, terlebih dedikasi di dalam pelayanan. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan kasih Tuhan dalam setiap lembaga pendidikan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan melalui hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka juga dapat mengakhiri semester ganjil di tahun ini dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.